Nah, pas nunggu kapal, dapat kabar, ada trade siapa? Ada trade dari Kevin Durant. adalah jangan sampai ada cedera. Iya, betul. Dan ternyata kejadiannya benar-benar di final Game 7. Itu dia. Haliburton, Achilles ya? Iya. Kabarnya ya ada rumornya Achilles, tapi ya kalau misalkan kita lihat, dan ini fakta unik yang mungkin ya nggak memperhatikan, kalau Ilham melihat itu posisi jatuhnya sama kayak game 5 waktu itu. Di situ juga. Cuman buat gue Indiana sih serem lah. Jujur gue salut banget sama permainannya Pacers. Bahkan ya bisa aja sejak final ini atau sejak playoff ini orang yang tidak suka Indiana sekarang jadi ngefans sama Indiana untuk musim depan. Semoga. Oke, cadanganers, nih dari Lampung mau membuka podcast pemain cadangan. Ilham! Halo, Kak. Apa kabar, Ham? Alhamdulillah baik. Jadi gini, sebentar. Ini harus diklarifikasi ya. Ketika ngelihat postingan atau segala macam konten yang lu buat tentang basket, orang nyangkanya lo orang Jakarta loh. Banyak banget penonton ya, kayak kan Ilham live streaming juga, kayak dikira orang Jakarta segala macam. Ternyata orang Lampung. Bandar Lampung lebih tepat. Made in Lampung banget. Made in Lampung, lahir dan besar di Bandar Lampung. Salah kan? Iya kan? Lahir dan besar. Ini kita kali ini pengen bahas soal NBA Final ya. OKC jadi juara. Selamat OKC. Karena kita baru nobar tadi barengan. Cerita dulu, pagi-pagi jadi pagi-pagi nobar. Lebih pengen ceritanya adalah Ilham ini berangkat dari Bandar Lampung jam berapa? Jam 8:30 malam naik Damri. Oh, oke. 8:30 malam naik Damri. Bakal berapa lama tuh dari itu sampai ke Pelabuhan Bakauheni ya. Itu sampai sana sekitar jam 10-an. Dan bukan delay sih, kayak nunggu kapal karena pas nunggu kapal dapat kabar, ada trade siapa? Ada trade dari Kevin Durant. Penonton tuh kayak nge-tag di Instagram kan, kayak Ilham, aduh ya Allah nungguin 2,5 jam tidur dulu lah gitu. Kayak ngantuk tidur, terus tuh kayak pas udah masuk kapal ngecek HP kan, kayak ngeliat, wah apaan? Kevin Durant di trade ke Houston Rockets gitu. Kevin Durant di trade ke Houston Rockets, dan menurut kok ya nanti Ilham coba analisa lebih lanjut pastinya, tapi dari menurut Ilham singkatnya itu kayak sebuah moves yang kurang bijak dari Houston Rockets, karena kalau menurut Ilham ini pasti banyak penonton Ilham juga setuju, karena visinya udah mulai banyak yang sama tentang ini, karena banyak aset muda yang di trade jadi bagian di situ. Terus tuh banyak juga dari pemainnya yang sangat disayangkan sebenarnya. Tapi Ham gini, Dillon Brooks, walaupun trade pemain muda banyaknya dibuang, tapi tetap masih banyak yang muda. Bener. Ternyata itu iya kan? Iya, emang tim muda. Iya, bener. Gitu. Another tim muda selain Oklahoma City Thunder. Yang Ilham sayangkan sebenarnya dari trade itu, kalau Jalen Green kan emang udah santer mau dibuang Emang karena perform dia di playoffs kemarin tuh inkonsisten dalam tanda kutip ya. Kita omongin soal statsnya dan segala macam. Kalau misalkan yang Ilham sangat sayangkan adalah seorang Dillon Brooks. Kenapa? Bukan karena Ilham ngefans Dillon Brooks, bukan juga gitu. Kan rambutnya gini. Iya juga sih. Bener juga. Yang ini bukan Brooks, buruk. Aduh, tapi ya kenapa Dillon Brooks kayak sayang, walaupun Amin Thompson defense-nya oke banget, tapi ya tetap butuh yang namanya wing stopper. Kan kalau Amin Thompson kan kayak dia attack the paint, ya kan. Kalau Dillon Brooks itu banyak yang membandingkan sama Jrue Holiday gitu, tapi ya ini beda posisi, tapi ya perannya itu lebih kasar lah. Si Dillon Brooks lebih kasar, bukan yang kayak pemain pukul banget lah ya. Iya, pokoknya pukul bener. Bola itu dilihat, bola boleh lewat, orangnya nggak boleh. Kalau di sepak bola nyebutnya gelandang pengangkut air. Iya. Sampai kita bingung kadang-kadang, gimana sih maksudnya? Apa sekali lagi? Gelandang pengangkut air. Gitu. Oke. Nah, itu nanti cadanganers kalau lu pengen tahu tentang trade KD, lu bisa lihat YouTube-nya. YouTube, Instagram, dan Ilham TikTok. Patria. Iya, Ilham Patria A-nya 3. Atau nama lengkap Ilham Patria Syah. Asli Lampung. Kita pengen bahasnya adalah OKC. Iya. Kita nonton ya. Kalau dulu gua kan pendukung OKC. Dia SJ banget ya. SJ banget. Ini Kenapa gua pakai ini S?
Ya SGA. Oh iya kurang GA ya. Ini kenapa polos netral aja. Kita mah netral. Enggak mau. Jadi kalian berdua tuh nonton tadi. Iya. Sama siapa aja? Itu rame ya? Rame banget, Oke, rame banget. kalau dilihat dari yang nonton, itu lagi banyak yang mana nih kalau tadi? Oh, jelas banget. Oke sih. Oke sih. Jelas banget oke sih. Gitu ya, tapi ya seru lah. Iya. Oke, kita langsung buka aja. Kalau dari kita bertiga ya, maksudnya gini. Emang sangat sedihnya adalah apa yang pernah kita sampaikan di minggu lalu atau 2 minggu lalu di video di From the Bench, kita bilang adalah jangan sampai ada cedera. Iya, betul. Dan ternyata kejadiannya benar-benar di final Game 7. Itu dia. Haliburton, Achilles ya. Iya. Kabarnya ya ada rumornya Achilles, tapi ya kalau misalkan kita lihat, dan ini fakta unik yang mungkin ya nggak memperhatikan, kalau Ilham melihat itu posisi jatuhnya sama kayak game 5 waktu itu. Di situ juga di Paycom Center juga posisi yang sama juga, jatuhnya sama, dia kayak betis kanan ya kalau nggak salah, dia kayak narik gitu. Cuman ada ada bukan penelitian ya, kayak asumsi lebih lanjut kalau yang kena si Achilles. Ya karena gitu, balik lagi kalau ininya masalah di sana tuh licin. Oh ya licin. Apa sepatunya? Apa sepatunya? Jangan pakai sepatu itu. Iya. Jangan pakai warna pink itu. Iya. Tapi emang pengaruh gak ya, Jo? Kalau lu lihat lagi gini. Jadi karena gua berbagi nih sama dia dari awal, karena dia udah pegang OKC, dia bilang siapapun yang mengalahkan Denver itu yang akan menjadi pemenang, selalu dipegang oleh Augie. Berarti gini, karena gue tuh Celtic, ya udah deh gue ke Pacers. Tapi lama-lama emang gue juga tumbuh simpati dan juga support gue terhadap Pacers lama-lama makin gede. Karena kok ngelihat yang namanya perjuangan Pacers ini, kalau misalnya dari catatan, kan emang dari regular season sangat meyakinkan OKC. Betul. Pacers ini bisa dibilang underdog di playoff ini. Jadi ketika namanya juga the game of underdogs ya. Orang-orang berharap Cinderella story gitu loh. Betul. Tapi ketika tadi di detik ada yang jatuh yang namanya Tyrese Haliburton, gue langsung bilang dalam hati gue, ya kelarinnya gitu. This is langsung unfair fight gitu loh. Hanya gitu aja. Nggak mungkin kalah, sangat mungkin kalah karena gini, gue ngelihat sendiri ya, yang namanya kota OKC siap jadi pemenang. Yang namanya Beast udah ditulisin champion sebelum pertandingan udah ada postingan. Stiker kok, jadi bisa dicabut. Jadi bisa gini ditambah justru almost gitu. Aduh, champion. Aduh. Nggak, udah kayak gitu. Tapi pas udah jatuh dan itu adalah Tyrese Haliburton, aku hanya bilang it's gonna be unfair fight aja. Karena itu kan masih di quarter berapa? Masih awal, baru 4 menit. Awal dan dia baru 4 poin, 9 poin. 9 poin dia total. Top scorer, baru main 4 menit 58 detik kalau nggak salah. Dan langsung out. Nah, kalau misalnya seorang pengatur dari serangan, apalagi ini seorang Tyrese Haliburton yang cedera, gue langsung lihat siapa ya belakangnya? O'Connell, Nembhard. Wah, udah deh. Iya. Maksud gue emang udah dapat kena kalau kita ngebahasnya adalah gini, emang gila sih kalau tiba-tiba Pacers masih bisa menang juga. Kita ngomongin gitu. Jadi gitu ya. Ini kita ngomong bukan masalah what if lah tadi ya, what if kita bahas. Gila sih. Tapi akhirnya kita melihat bahwa emang yang tadi lu bilang, Jo, backupnya tidak cukup. Iya. Walaupun O'Connell udah gila, tapi balik lagi kita tadi ngebahas masalah umur lu, Jo, berapa sekarang umur lu? Pakai dibahas di sini nih. Pakai dibahas. Ngomong umur Ujo cuman beda berapa aja sama mama? 3 tahun sama mamanya dia. Dan mamanya lebih muda. Sama papa 2 tahun. 2 tahun. Lebih tua ya papa. Ya itu panggil nama lah itu. Aduh. Nggak gini, O'Connell kalau menurut gua sudah optimal melakukan apa yang dia bisa. Tapi sayangnya adalah gini, kita ngomong selalu di final ini adalah game of defense. Iya, betul. Ya, kadang kita bisa lihat kemenangan dari satu tim siapapun itu, mau Pacers atau kan ini pasti ditentukan oleh salah satunya elemen defense. Iya, betul. Nah, hari ini defense-nya enak banget. Oke sih, ya ampun. Ada Semua blok banyak, ada steal banyak. What do you think? Ya kalau misalkan kayak ngelihat itu ya, kita lihat lagi. Sebenarnya awalnya itu titik kerasanya itu dari quarter 3 sebenarnya.
Dari TJ McConnell offense-nya. All of the drama di situ ya, di 3 ya. Karena Ilham bahas juga kan, Ilham sempat ditanya juga sama Kemal Palevi pas di acara itu kayak gimana pendapat Ilham soal itu. Ya Ilham ngomongin ini game sebenarnya momentum lagi dipegang Indiana Pacers. Iya. Menariknya di first half. Iya. Menariknya walaupun ya run-nya itu cuma 6-0. Iya. Nggak pernah lebih dari 6-0. Iya, Dan itu luar biasa banget untuk tim yang kehilangan seorang Tyrese Haliburton, jenderal lapangannya yang ngatur serangan. Dan mulai kerasa tuh di kuarter 3 kayak ini kok dalam tanda kutip kayak hero ball banget nih TJ McConnell, maksa berapa banget. Poin? Kalau nggak salah 14 poin ya di kuarter tersebut. Kalau nggak salah. Dan yang lain nggak ada. Yang lain nggak ada, itu kayak 9 menit. 9 menit itu sampai kuarter 4. Kuarter 4 awal itu kayak nggak ada pemain lain Indiana Pacers lain yang cetak poin selain TJ McConnell. Wah, kacau. Itu udah nggak bakal bisa menang suatu tim kalau misalkan hanya memaksakan kepada pemain. Kita bukan nganggap remeh TJ McConnell, sekali lagi dia pemain yang luar biasa. Bahkan kok Iril Darmawan itu ketakutan kalau ngelihat foto dia. Gua bilang ke Iril kita lagi order jersinya. TJ McConnell luar biasa. TJ kalau di channel Ilham itu banyak sebutan lah. Kalau Ilham menjuluki dia tukang jambret. Karena defense-nya itu TJ kan, namanya dia TJ kan. TJ McConnell, tukang jambret. Kalau penonton Ilham yang lain pada bilang Transjakarta karena keliling terus. Iya, nggak berhenti. Jadi keliling terus tuh. Karena main kan minute play ya ideal lah 20 menit dia bisa push stamina dia, tapi ya dia dapat porsi menit lebih di pertandingan kali ini. Akhirnya peran utama dia di defense kan, harusnya dia defense kan. Yang cetak poin harusnya Pascal Siakam atau yang lain lah, Obi Toppin. Ya, justru Obi Toppin yang kita harapkan malah menghancurkan momentum. Menurut Ilham menghancurkan momentum. Banyak turnover ya. Kalau gue ngeliat Obi Toppin dua game terakhir ini tidak perform sama sekali. Padahal sebelumnya termasuk di final wilayah ya. Dia yang step up yang kayak ini Obi Toppin yang berbeda nih yang dibanding dia waktu di Knicks. Gimana menurut lu berdua tentang teman-teman Pacers yang lain, Nesmith misalnya? Wah, kalau menurut Ilham sampai nangis loh dia Nesmith. Nangis. Nesmith karena fallout ya. Iya, fallout. Dan Ilham sepanjang NBA Final 7 game ini Ilham selalu live reaction. Iya. Selalu analisa mendalam sampai beberapa konten, bahkan kayak sebelum dan setelah pertandingan itu ada analisa konten podcast panjang lah gitu, berapa belas menit. Itu Ilham bahas juga Aaron Nesmith ini mau dibilang problem on defense, dia problem. Karena terutama di kekalahan yang diderita sama Indiana Pacers, itu dia pasti entah 5 foul, ya pokoknya foul trouble atau foul out bahkan. Maksudnya setiap Indiana kalah? Setiap Indiana Pacers kalah. Di final ini? Di NBA Finals ini. Jadi 4 pertandingan yang kalah itu mungkin 3 atau 2. Kalau nggak foul trouble? Kalau nggak foul trouble ya foul out. Ya ini fall out sekarang. Iya. Dan kemarin yang terakhir yang dia itu sempat banyak dibahas ya namanya haters SGA kayak ngomong free throw merchant, padahal kecerdasan dia untuk take kontak segala macam pokoknya kayak gitu. Ya itu emang salah Aaron Nesmith, harusnya itu yang jaga Andrew Nembhard, karena ya kita tahu Andrew Nembhard tuh luar biasa sekali untuk menjaga Shai Gilgeous-Alexander dan ya kayak di switch, di screen sama entah Chet Holmgren atau Isaiah Hartenstein itu langsung ke switch, ya udah bubar di situ dan fall out. Tapi kita setuju tadi yang Ujo bilang di awal, ini buat gua adalah game defense, salah satu game defense terbaik ya buat gue ini. Kita Pacers lawan OKC. Bukan cuma game ini aja, series ini. Jadi 7 game series ini. OKC Pacers tidak terlalu menarik untuk orang yang nggak suka jualan, basket, jualan. Tapi kalau anak basket, lu sangat menikmati basket. Bahkan kalau gue boleh bilang adalah gini, yang namanya defense wins championship, ya ini nih. Dan ternyata OKC. Kalau ngomong beda tipis, sebenarnya beda tipis sama Pacers buat gue ya untuk ukuran. Ya beda tipis ya jelasnya ini jam 43, gue sampai 43. Jadi ini sih buat gue gila, tapi Pacers Nesmith gak usah sedih. Ini gue bilang sama lu, Mit. Ya, lu gak usah sedih. Mit. Anjir, so tau banget. Si akrab. B to Obi. Ya. Heli kita tahu guguk. Enggak dong. Oh ya, oke. Ya, atau yang lain-lainnya lah. Gak usah sedih, kenapa?
harga kalian naik. Iya. Wah, Senin harga naik tuh ini. Oh iya, ini ada Senin. Ini gila, gua pemain Pacers. Enggak, di sana kan masih Oh iya, Minggu. bener, ganti hari. Senin harga Besok naik Iya, lagi. ini pemain Pacers sih gila sih menurut gua ya. Iya. Dan kita tadi ya namanya kalau nobar ya, jadi kita Iya, sambil iya. ngobrol Iya. sambil ngebacot aja terus Iya. ya. Dan bener. Namanya buat- fans. Iya, ya buat gue gini, ini sih Indiana akan menjadi tim yang sangat menakutkan Wah ya. untuk musim depan juga gitu. Walaupun tadi kita bahas juga gini, Celtic seneng. Maksudnya itu tuh saingannya Celtic ya, terus ya ada yang cedera juga sama gua gitu kan sebenarnya. Belum lagi ini ya apa sama-sama nomor 0 nih. Nah itu yang mau dibahas tadi. Iya. Apa namanya kayak dalam tanda kutip kutukan nomor 0 Lillard, Tatum. Lillard juga. Aziles betul di playoff Damian juga. Lillard di playoff itu pas one on one sama Kyrie. Oh my god. Iya kan ketemu Indiana Pacers. Iya, kan? Pacers. Wah kacau itu. Wah. Kasihan sih. Wow. Cuman buat gue Indiana sih serem lah. Jujur gue salut banget sama permainannya Pacers. Bahkan ya bisa aja sejak final ini atau sejak playoff ini orang yang tidak suka Indiana sekarang jadi ngefans sama Indiana untuk musim depan. Semoga. Ya, Semoga. bener. Harus itu harus. Harus sih. Karena Pasti ada. tim-tim kayak gini nih kayak layak banget untuk dapat fans-fans baru. Gue tuh gini, ini nih mungkin gue sedikit berbeda ya. Biar gimana pun pasarnya Indiana segala macam itu kan kecil. Oke ya. Kalau menurut gue yang harus kita pikirkan yang tadi kita omongin di awal, orang akan mulai beralih, Durant pindah ke Houston karena Houston kemarin juga lumayan menjanjikan nih sebagai tim kan. iya. Ditambah si Durant, wah tahun depan Ya. Houston makin banyak tuh Offense-nya. penggemarnya. Oke, Ham, nanya lagi karena kita nggak usah terlalu detail gimana, tapi SGA jadi MVP final, Iya. MVP regular season, Iya, dan- MVP Western. Iya, Western Conference. Terakhir siapa ya? Yang Stephen kayak Curry kalau tidak salah. Yang kayak gitu. Yang kayak gitu. Dan dia menjadi pemain nomor 4 sepanjang sejarah NBA yang mencetakkan apa ya rekor tersebut lah, menjadi Iya. regular season MVP. menjadi final wilayah MVP dan final NBA Dan pastinya. Dan juara pasti. Iya, Waduh. Iya sih, kata gue ini Itu bonus Ya. di rumah pasti udah kulkas segala macam. kiriman dari Ada yang ngirimin ini buah-buahan. mamanya SGA kan teman arisan mamanya SGA kan masih Sama mamanya Nemhard semua iya, iya. sesama Kanada, Iya, kan? sesama Kanada tuh. Iya. Kalau gue justru balik lagi nih ngelihat bagaimana permainan SGA ini sangat bisa sangat bisa jadi contoh ya buat anak-anak sekarang sih gaya bermainnya. Simple. Tidak kita ngomong simpel, tidak ribet, simple. Kalau ngomong sulit pasti sulit, Oh, iya. tapi kalau lu latihan menurut gue semua orang pasti akan bisa melakukan itu karena lu lihat deh, bump, mundur atau step back, cari 2 poin, nggak maksa 3 poin. Iya sih. Dia bukan yang dikit-dikit tebak 3. Iya. Iya, Atau physically Iya. yang maksa karena yang dia cuma coba ngebam terus supaya nempel, Iya. dia langsung Kebuka. spin Iya. atau mundur. Iya, betul. 2 poin. Simple. Iya. Ya kalau ngomong akurasinya bagus, ya karena dia melakukan itu Latihan. terus latihan gitu loh. Betul. Itu sih kalau buat gue yang gue kerasa. Caruso gimana? Dia ternyata gue Wah. baru Caruso, gila. Alex Caruso. Pemain NBA yang punya mobil. Caruso. Oke. Banyak orang yang nyebut Karu Goat. Wah, Karu Goat karena ya Goat kan dia defense-nya elit banget. Gila. Dia 3 poinnya. iya luar biasa walaupun ya kalau kita omongin total points cuma 10. Iya. Enggak ya kalau misalkan kalau Impact-nya orang ngomong kayak ya yang cuma lihat box score doang. Ih, Iya, apa iya. cuma 10 poin biasa Iya. aja. Nonton. Tonton. Ya, jangan cuman jadi ini sobat live score. Sobat Iya, live sobat score. live. Ada ya orang kayak gitu? Oh banyak. Ada. Itu yang komen di sosmed rata-rata kayak Sobat gitu. live score ngeliat Kayak Live gitu score, tuh. anjir. Iya, Wah. banyak yang kayak Tapi gitu. gila ya Caruso, artinya gini, ini ternyata champion kedua dia ya, iya. di Lakers juga. NBA bubble ya 2020. Caruso, Senin harga naik lu juga. Oh iya, Iya. Caruso tuh udah naik dari waktu itu dia untuk pemain-pemain Indiana lu belajar dari Caruso. Iya, dan Enggak. Lu ngomong pemain kan Indiana. Indiana ya, lu belajar dari Caruso. Tahu, Kenapa? Bang. Caruso waktu udah menang di Lakers, harga naik dia nggak oke gue stay apa segala. Pindah kan? Iya. Bulls. Iya maksudnya dia benar-benar ngambil kesempatan itu sih. Ya gua nggak ngerti ya. Cuma kalau emang di Indiana di harga mahal sih ya udah. Iya, jadi maksud lu di sini SJ Lakers itu. Bukan dong, Pacers itu ngomong. Pacers. Ya yang lain-lain sebenarnya masih bisa aja. Tapi contoh pernah ada yang melakukan itu tapi gagal. Kayak Kusma. Siapa tuh? Denver Brown
Aduh iya. Siapa? Apa Brown? Ini apa namanya? Bruce Brown. Bruce Brown. Bruce Brown. Defense. Dia pindah, padahal hilang, bener-bener padahal hilang. iya, padahal defense-nya aduh elit banget. Padahal sampai si coach Mike Malone bilang, please stay. Iya, dia pindah. Dia merasa tahu harganya naik. Nah itu juga, ini pembahasan boleh tuh di YouTube. Iya, nanti. Soal orang yang harus nyesel pindah. Iya, nanti gue coba lihat listnya yang setelah mungkin ada apa namanya statsnya naik. Ini Miles Turner free agent. Miles Turner centernya Indiana Pacers free agent. Wah itu sih Lakers mau ngambil yakin itu rumor paling kencang. Iya, katanya ke Lakers. Cuman kan kalau Ilham sendiri ngelihat Miles Turner ini kan dia di draft di Pacers. Iya. Dia udah ngebawa Indiana Pacers juara wilayah timur. Dia paling senior, maksudnya senior untuk di tim itu. Udah lama banget. Kayak alasan dia untuk pindah itu kayak nggak logis, kecuali emang tawaran dari Lakers gila banget. Ya kita nggak tahu. Cuman masalah salary cap itu udah bahas lagi di konten. Itu soal salary cap juga seru tuh. Silakan yang lebih detail karena gua sama Ujo kurang mengerti. Soal hitung-hitungan pajak, luxury tax. Iya. Sekali lagi Ilham, thank you udah meramaikan FTB hari ini. Siap. Para pendukung OKC selamat Iril. Iril sih sampai Reinhardt tadi berkaca-kaca. Kenapa Iril udah berkaca-kaca? belasan tahun, 19 tahun kalau nggak salah. Oh masang. Astagfirullah. Bagi-bagi boleh. Enggak canda. Buat tiket pulang naik pesawat deh. Biar nggak goyang lagi di kapal. Iya. Kita habis ini kita akan nanti ada video berikutnya, tapi nanti di hari berikutnya kita ngebahas soal IBL playoff. Oke, siap. Ilham juga bahas playoff nih. Oke. Terima kasih, selamat untuk OKC. Jangan patah semangat penggemar Pacers. Netral aja kita. Netral aja. Superman filmnya netral. Superman filmnya tahun ini filmnya. Siap.